Di handphone ini RAM-nya beda 2 GB dengan Poco M3 Pro 5G. Apakah di performanya akan ada perbedaan? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Redmi Note 10 5G. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Dan ini dia paket Redmi Note 10 5G yang kita beli di Shopee dengan harga di Rp2.999.000 pada pas first sale dan baru datang setelah 2 hari. Ya udah yuk, langsung aja kita bongkar. Dan ini dia kardus dari Redmi Note 10 5G. Kita ambil yang warna hijau. Kalau di sini sih kardusnya kayak warna biru ya. Vibe kardusnya sih mirip-mirip dengan kardus Redmi Note series yang lainnya, dengan nama series di bagian bawahnya. Di kanan dan kiri ada tulisan Redmi Note 10 5G, di atas dan di bawah kosong, dan di belakang ada keterangan informasi HP ini. Kita lihat dalamnya yuk. Dan ini dia isi dalam dusnya. Pertama-tama kalian akan menemukan kartu Om Alvin menyapa, SIM ejector, buku manual, kartu garansi, ada jelly case seperti biasa. Unitnya kita pinggirin dulu ya. Chargernya dapat yang 20 watt. Dan terakhir ada kabel Type-C. Untuk bodi belakangnya sih feel-nya mirip-mirip dengan Redmi Note 10 series lainnya. Cuma ada perbedaan di frame kameranya, karena di sini lensanya cuma 3, sedangkan di series yang lainnya lensanya ada 4. Bahan bodinya dari plastik dengan finishing haze yang bikin sidik jari kita nggak gampang nempel. Di bagian depan layarnya bertipe punch hole yang dotnya menurut kita cukup besar. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Di atas ada secondary microphone, IR blaster, dan port audio jack 3,5 mm. Di bawah ada grill speaker mono, port USB Type-C, dan mikrofon utama. Dan di kiri ada slot SIM tray yang bertipe hybrid. Sayang banget ya belum yang bertipe dedicated. Untuk unboxing ya, kita nggak lama-lama ya. Abis ini kita langsung ke gaming test. Untuk spek HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nm dengan GPU Mali G57 MC2, RAM 8GB, dan storage-nya di 128GB. Sedangkan software dan hardware pendukungnya menggunakan MIUI 12.0.1, tapi pas baru datang langsung dapat yang 12.0.3 yang berbasis Android 11. Layarnya berpanel IPS dengan resolusi Full HD+, dengan refresh rate di 90Hz. Serta speakernya masih mono. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Brightness-nya kita set di 80%. Untuk refresh rate-nya kita lock di 90Hz. Dan untuk koneksi kita menggunakan WiFi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya dan kita dapat di 326.915 poin dalam waktu 11 menit 30 detik. Dan baterainya berkurang 2% dari 100% ke 98%. By the way, biar kata nambah RAM dari Poco M3 Pro 5G, ternyata skornya nggak jauh beda tuh. Nah, masuk ke game pertama nih. Kali ini kita mau coba yang terberat dulu dari playlist kita, yaitu Genshin Impact. Supaya nggak ada yang protes, game-game kesayangan kalian dapat di awal-awal yang bikin kelihatannya lancar-lancar aja di HP ini. Kalau kita cek settingan defaultnya, di HP ini kita cuma dikasih main di lowest 30 fps. Terus kita tes aja. Hasilnya untuk di settingan rekomendasinya udah cukup aman dimainkan. Jarang lah ada frame drop dan cukup playable. Mau main di open map atau lagi di dungeon. Kalau untuk suhunya pada settingan ini, di sisi layar ada di 40-41 derajat, sedangkan di bodi belakangnya ada di 39-40 derajatan. Kita naikin lagi satu tingkat settingan grafisnya ke low, hasilnya masih lumayan lah menurut kita. Perbedaannya nggak terlalu jauh dengan settingan lowest, feel-nya masih playable, tapi pas di open map ada ngelek-ngelek dikit gitu. Walau nggak selancar settingan sebelumnya, tapi menurut kita masih playable lah main di settingan ini.
Dan untuk suhunya di settingan ini di layar kita dapat di 40-41 derajat dan di belakang kita dapat 39-40 derajat. Belum afdol lah rasanya kalau kita nggak naikin ke medium, dan hasilnya kita nggak menyarankan sih main di sini karena udah mulai ngedrop dan udah nggak layak untuk dimainin. Dan untuk suhunya agak naik sih, tapi kalau di handphone lain mungkin ini adalah suhu yang adem. Setelah main Genshin Impact selama kurang lebih 1 jam, baterai HP ini cuma berkurang 16%, dari 98% ke 82%. Untuk game selanjutnya kita main CODM. Dan sama dengan Realme 8 5G dan Poco M3 Pro 5G, settingan tertingginya cuma bisa mentok di medium dengan frame rate high. Pertama-tama kita coba main dulu di multiplayer. Hasilnya nggak terlalu lancar lah. Apalagi di CODM baru aja update major yang bikin grafiknya keren banget. Tapi efek sampingnya siap-siap deh. HP kalian bakalan tambah merana main di sini. Termasuk HP ini. Padahal baru main di multiplayer. Udah gitu mapnya juga cuman shipment yang cenderung sempit dan lumayan enteng lah harusnya. Tapi feel-nya udah nggak enakan aja. Terus kita ngerasa layarnya agak kurang responsif. Entah karena CODM yang agak berat atau emang masalahnya di layar. Suhunya di settingan ini baik di sisi depan maupun belakang kita dapat di 38-39 derajatan. Lanjut ya, kita coba main Battle Royale, tapi kali ini kita turunin settingan grafisnya ke low high dan kita main di mode 20 versus 20. Dimana mode ini paling enak untuk ngetes kestabilan FPS. Karena kalau HP-nya Potato bakalan berasa banget dropnya, tapi tetap kerasa kurang smooth. Maklum, frame rate-nya ketahan di high, dimana ini cuma 30 FPS. Objective almost complete. Keep it up. Suhunya sendiri untuk di settingan ini di sisi layar ada di 39-40 derajat dan di bodi belakang ada di 38-39 derajat. Setelah bermain selama 52 menit, baterai HP ini berkurang 10%, dari 82% menjadi 72%. Masuk ke game ketiga, yaitu PES 2021 Mobile. Saat pertama kali buka, settingannya sih di standar 30 fps. Langsung aja kita naikin di 60 fps. Hasilnya ternyata lancar banget. Pergerakan playernya nggak ada yang patah. Perpindahan kamera dari player to player pun cukup smooth. Dan transisi kameranya juga nggak ada yang terskip karena delay. Untuk suhunya sendiri di sisi layar di 38-39 derajat, sedangkan di bodi belakangnya cuma di 38 derajat. Lanjut lagi ya, kita naikin settingannya ke high 60 fps. Dan ternyata tetap enak kok. Hampir tidak ada perbedaan yang kita rasain dalam hal kelancaran di settingan ini. Mirip lah smoothnya dengan settingan standar, cuma di sini grafiknya jadi lebih baik aja. Untuk suhunya sendiri di settingan ini baik di sisi layar dan di belakang di antara 39-40 derajatan. Setelah bermain selama 40 menit, baterai HP ini berkurang 9% dari 72% ke 63%. Game selanjutnya yaitu Free Fire. Di game ini kita sudah bisa main maksimal di settingan grafis ultra dengan semua settingan termasuk mode HIPS kita aktifkan. Tapi kita nggak nemuin checklist shadow-nya di sini. Dan kayak HP-HP yang sebelumnya pakai chipset yang sama, di sini pun udah terasa enak. Feel bermainnya cukup lancar. Kita sama sekali nggak nemuin frame drop di sini. Feel sentuh layarnya masih agak kurang responsif. Tapi seenggaknya semua grafiknya masih bisa dirender dengan sempurna lah. Untuk suhunya sendiri cuma di sekitaran 37 derajatan aja. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 5% aja, dari 63% ke 58%. Game selanjutnya yaitu Mobile Legends.
Pas kita buka gamenya, settingan grafis maksimalnya kita bisa dapat di Ultra dengan mode HFR yang sudah bisa diaktifkan. Mirip-mirip lah sama Poco M3 5G kemarin. Feel bermainnya pun juga sama lah menurut kita. Untuk pengalaman bermainnya menurut kita udah mantap. Walaupun posisinya lagi rame atau ngadu ulti, semua efek grafisnya terrender dengan baik. Kita juga nggak nemuin frame drop di sini. Untuk suhunya sendiri di layar kita dapat di 40 derajat paling tinggi dan di bodinya sekitar 39 derajat. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 8% dari 58% menjadi 50%. Game terakhir yang akan kita coba adalah PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek settingan grafisnya, settingannya pun mirip-mirip dengan Realme 8 5G dan Poco M3 Pro 5G, yaitu mentoknya di balance ultra. Langsung aja kita main TDM dulu sebagai pemanasan. Hasilnya agak kurang smooth sih di sini, agak kerasa berat pergerakan kita. Dan untuk feel sentuhnya, lagi-lagi kita masih ngerasain kurang responsif. Untuk gyronya udah bisa dipakai di sini, dan menurut kita cukup responsif. Terus untuk suhunya sendiri di settingan ini di sisi layar kita dapat di 40 derajatan dan di body sekitar 39 derajatan. Lanjut ke Battle Royale, tapi settingannya kita rubah di Smooth Ultra. Dan di sini kita lumayan ngerasa enakan, gak kayak pas kita main di settingan Balance Ultra tadi. Harusnya kalian udah cukup enak main di settingan ini. Suhunya sendiri di settingan ini kita dapat di 38 derajatan di layar dan 37 sampai 38 derajatan di bodi belakang. Setelah main game PUBG selama 40 menitan, baterai HP ini berkurang 9% dari 50% ke 41%. Setelah serangkaian tes tadi, kita tes lagi Antutunya buat cek apakah ada penurunan performa atau enggak. Kali ini turun sekitar 2000-an dengan skor di 324.259 poin dari yang sebelumnya di 326.915 poin. Dan menurut kita ini nggak signifikan sih, dengan waktu tes tetap di 11 menitan. Terus baterainya juga berkurang 3% dari yang sebelumnya di 41% menjadi 38%. 4 jam 38 menit kita maraton gaming di handphone ini, tapi nggak bisa bikin handphone ini jadi panas yang berlebih dan ngedrop juga di akhir performanya. Salut deh sama Dimensity 700 ini, 3 HP berbeda, semuanya adem dan baterainya cenderung irit. Padahal layarnya pada pakai IPS. Genshin Impact yang terkenal bikin HP-nya jadi panas, suhu topnya paling-paling cuma di 42 sampai 43 derajatan. Kalau Genshin aja udah adem, gimana yang lainnya coba? Tar dulu, sekarang kita punya CODM yang mulai demanding dengan grafik. Asli, makin berat aja tuh game. Dan HP ini menurut kita masih jauh dari cukup lah untuk handle game tersebut. Untuk PES 2021 Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan PUBG. Seharusnya kalian udah cukup oke pakai HP ini. Entah di unit kita aja, apa yang lain juga ngerasain kalau layarnya agak kurang responsif. Padahal di Poco M3 Pro 5G yang kita tes sebelumnya oke-oke aja loh. Kalau untuk secara keseluruhan kita harus pakai dulu lah. Kali aja ada update apa gitu. Tunggu full reviewnya dari kita ya. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!